Ya, shalom teman-teman. Ya, karena kita dari panitia rekoleksi pertumbuhan akan mengadakan interview nih. Kali ini kita mau bahas tentang materi pertumbuhan tentang doa Yesus. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu sama narasumber kita. Mungkin silahkan kok, boleh dikenalkan namanya siapa, Iya. terus aktifnya di mana, biar teman-teman juga semuanya tahu nih. Oke, nama lengkap saya Hendrikus Haryanto Santoso. Cuma biasa teman-teman semua kenal saya Cai Cai, jadi panggil saja Ko Cai Cai. Dan sampai hari ini masih dipercaya jadi koordinator bidang bina iman Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Semarang. Iya. Iya. Ya, dengan kita minta bantuan Koh Caca ini, kita mau bahas tentang doa Yesus ini secara lebih mendalam. Jadi teman-teman boleh dibilang sih lebih kayak tahu materi doa Yesus ini tentang apa, atau maksudnya fungsinya doa Yesus ini tentang apa. Jadi kita mau bahas yang pertama dulu. Kita mau bahas apa sih doa Yesus itu kok? Ya, kalau kita bicara doa Yesus itu sebetulnya doa yang sudah lama sekali dipakai oleh gereja, khususnya gereja Katolik dan gereja dari Ritus Timur ya. Dan doa ini menjadi doa yang sangat istimewa karena hanya menyebut satu nama Yesus. Jadi prinsipnya ada tiga metode doa. Doa lisan yang kita seperti biasa berdoa, ngomong gitu. Yang kedua doa meditatif, itu yang dengan renungan dari kitab suci kemudian direnungkan. Dan ini termasuk doa kontemplatif yang tidak ada kata-kata, tidak ada renungan, hanya menyebut satu nama Yesus. Oke, kalau gitu bedanya doa Yesus dengan doa mungkin katakanlah doa devosi, atau mungkin katakanlah doa Yesus kan juga termasuk doa yang tenang. Tapi dengan doa yang tenang yang lain bedanya apa? Bedanya kalau doa Yesus itu kita hanya menyebut satu nama Yesus. Kalau kita menyebut hanya satu nama itu setiap kali kita mengambil nafas kita sebut Y dan mengembuskan nafas sus seperti itu, maka kita tidak akan berpikir macam-macam karena dalam pikiran kita hanya Yesus, Yesus begitu. Yang kedua, dengan menyebut nama Yesus yang diulang-ulang, kita akan semakin dekat dengan Yesus sendiri. Dan nama itu nama yang selalu akan membawa damai, ketenangan, sukacita dan semacam itu. Dan satu lagi yang penting, doa Yesus ini istimewanya adalah membuat kita sehat. Karena dengan menyebut nama yang berulang-ulang dan teratur, nafas kita teratur, jantung kita detaknya teratur, maka hidup kita semakin sehat. Oke, saya nggak langsung berarti doa Yesus itu bukan cuma sebagai kita ngomong doa aja ya Pak ya. Berarti efeknya di badan itu juga ada berarti ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu juga nih, mungkin teman-teman juga yang lain mau tahu nih. Mungkin kalau boleh dibilang doa Yesus itu paling cocok didoakan waktu apa kok? Sebetulnya doa ini bisa didoakan kapan saja. Artinya memang paling tepat kalau kita pagi hari hening, tenang, karena kita membutuhkan keheningan. Itu kita menyebutkan namanya pagi hari, nyaman sekali 30 menit begitu. Tapi tidak harus. Beberapa kali saya pada waktu misalnya nyetir jalan macet cukup panjang begitu, saya menyebut namanya itu hanya menenangkan dan kalau kita sudah biasa, sebetulnya masuk dalam keheningan tidak terlalu sulit. Memang butuh kebiasaan. Bagi orang yang pemula memang pertama kali agak susah sekali. Pikirannya kemana-mana. Iya betul. Tapi kalau pikiran kita kemana-mana, langsung kita sadar dan sebut saja Yesus, nanti hilang semuanya. Ya karena kan dengan menyebut dalam hati Yesus, pikiran yang lain pasti akan tersingkirkan dengan kata itu saja. Oke. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih katakanlah kita lagi banyak masalah, atau mungkin katakanlah justru di waktu-waktu yang boleh dibilang itu seperti kita nggak bisa fokus nih. Iya. Apakah doa Yesus ini efektif kok Sangat. membantu kita gitu? Iya, sangat efektif. Kalau baru galau, baru rasanya itu nggak bisa doa, kok kering gitu ya, nggak bisa kata-kata, maka duduk, hening, sebut nama Yesus, terus berulang-ulang sampai 30 menit, kita akan mendapatkan damai dan rasanya dekat sendiri kok. Oke. Iya. Oke, jadi tidak perlu waktu khusus, Enggak. tidak butuh tempat khusus. Iya. Pokoknya setiap situasi, pokoknya waktu kita memang butuh doa dan mungkin kita nggak bisa ngomong doa. Iya. Ini bisa dipakai ya Pak? Bisa. Cuma memang bagus
saya menyarankan kalau setiap hari kita meluangkan waktu 15 sampai 30 menit itu bagus banget gitu. Ada jam-jam yang mungkin boleh dibilang jam-jam Istimewa bagus ya. gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau itu enggak setiap orang bisa mengatur sendiri. Oke. Mungkin kalau saya biasa pagi jam 6 sampai jam 7 gitu. Oke. Jadi buat teman-teman ini penjelasan dari Koh Chai Chai mungkin boleh dibilang kita nggak butuh waktu khusus atau mungkin katakanlah kita nggak butuh tempat khusus. Mungkin dari teman-teman yang bisa nentuin sendiri kapan waktunya, apalagi kalau misalnya teman-teman masih ada masalah ini. Jadi doa Yesus ini boleh dibilang cukup efektif gitu. Iya, betul. Mungkin teman-teman juga ingin tahu nih kok langkah-langkahnya, ataukah harus gimana dulu? Mungkin katakanlah yang kita siapin itu apa, Ya. biar kita benar-benar bisa posisinya itu waktu doa enak gitu. Yang pertama pasti menyiapkan hati ya. Lalu secara standar memang sebetulnya doa Yesus kan ada aturannya dengan kita Iya. hidup. Walaupun tadi saya katakan di mobil pun bisa, kemudian di tempat yang pokoknya kita tidak membuat kegiatan kita bisa karena butuh hening. Betul. Tapi secara standar sebetulnya ya doa paling enak kalau di udara terbuka, ada bisa terbuka atau di dalam ruangan seperti ini juga tidak apa-apa. Lalu posisi duduk bisa dengan lotus penuh seperti ini. Oh, oke. Kalau nggak bisa jadi pasang atau setengah lotus Oke. begini. Iya. Atau yang umum biasanya ya cuma begini saja, dua kaki nempel di lantai atau di kursi. Kalau saya ada kursi doa begini. Oke. Lalu tangan sebaiknya ibu jari menempel. Karena kalau nanti sudah ya diletakkan saja. Lalu kalau kita sudah mulai doa hening dan pikiran kita ngelantur atau kita ngantuk, biasanya ibu jari ini lepas. Oke. Nah pada saat Lebih kita sadar aman. ini lepas harus kembali lagi menyebutkan nama Yesus. Oke. Nah, awalnya kita hanya mengambil nafas, setiap kali ambil nafas kita sebutkan nama Ye, dan waktu hembuskan Sus. Tapi dalam hati begitu, ulangi terus, dan kalau kita menyebutkan nama itu maka pikiran kita tidak akan belayang kemana-mana. Oke. Lalu kalau kita sudah sampai titik tertentu nanti tanpa disadari, Iya. kita akan hilang sendiri doanya dan kita masuk dalam keheningan. Oke. Gitu. Apakah perlu mungkin katakanlah apa ya boleh dibilang kayak bantuan orang lain kah? Atau mungkin katakanlah cuma cukup kita aja dan Tuhan? Iya. Oke. Doa Yesus memang hanya dilakukan pribadi. Oke. Jadi Oh iya, satu lagi Bang, Iya, ini iya. sih mungkin tadi sempat apa ya boleh dibilang itu kayak mengganggu sedikit. ya. Misal nih katakan kita dua posisi seperti ini kan kadang capek gitu. Kadang capek. Boleh nggak Pak berdiri dulu nanti lanjut lagi? Oh ya enggak lah. Oh, Tidak, iya. iya. Karena begitu kita berganti posisi, Iya. itu pasti akan membuyarkan konsentrasi kita. Oke. Dan kalau kita sudah biasa, pada waktu kita masuk dalam hening dan kata-kata Yesus itu sudah hilang, kita sudah bersatu dengan Yesus, sudah tidak sadar kok ada nyamuk, ada apa, kadang-kadang sudah hilang sendiri semuanya. Oke, siap. Berarti kalau boleh dibilang ini adalah doa yang benar-benar intim banget sama Iya. Tuhan Yesus. Jadi Iya. kita mau ngomong capek ya mungkin tidak kroso ya. Tidak Bang? kroso. Oke. Maka disebut kontemplatif karena ini doa batin ya. Oke. Gitu. Oke kok. Ya mungkin kalau kita ngomong nih, misalnya kita ketemu langsung, mungkin teman-teman yang bisa tanya enak sama ngomong langsung ya. Tapi ini berhubung ini kita boleh dibilang kasus khusus ya teman-teman ya. Kita pengen teman-teman juga tetap nggak putus tentang rekoleksi pertumbuhan yang kita bawain sekarang ini. Jadi kita khusus hari ini mau membahas tentang doa Yesus. Jadi teman-teman yang mungkin butuh apa ya bantuan atau mungkin katakanlah punya pertanyaan, teman-teman boleh tanya langsung, komen di bawah. Jadi istilahnya boleh komen atau mungkin kalau teman-teman punya chatnya salah satu FAS atau pengurus atau panitia rekoleksi pertumbuhan, teman-teman bisa langsung chat. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini kita kumpulin buat kita tanya langsung ke Koh Chai Chai. Siap. Ya. Jadi gitu teman-teman, ini kita mau setelah ini kita mau sedikit Coba ya. coba Harus sedikit lah, kita mau ya. coba sedikit. Jadi teman-teman punya gambaran gimana sih doa Yesus itu. Gitu teman-teman, yuk kita lanjut untuk mencoba.
Ya, kita ambil posisi. Kalau saya suka dengan setengah lotus, tapi jangan dipaksa kalau tidak bisa jangan Oke, dipaksa. bisa. Karena nanti kesakitan malah membuat kita terganggu. Sip. Lalu dua tangan kita satukan, masuk dalam keheningan, dan setiap kali, karena doa ini tidak ada kata-kata, maka setiap kali kita ambil nafas, sebutkan dalam hati Ye, dan pada waktu hembusan kita sebutkan sus, dan kita ulang terus berkali-kali sampai kata-kata itu hilang sendiri dan kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mari kita coba. Oke teman-teman ya, nggak susah, cukup boleh dibilang kita nggak perlu teks, bahkan kita juga boleh mengalami suasana yang benar intim sama Tuhan. Jadi teman-teman jangan istilahnya saat teman-teman punya masalah atau mungkin katakanlah yang tadi boleh kita bahas, teman-teman nggak bisa berdoa, ini Kekeringan hati ya. betul. Ada satu hal lagi mungkin yang perlu saya tambahkan. Doa ini istimewanya karena kita tidak perlu bicara apapun. Tuhan tahu apa yang kita mau, dan pada waktu kita hanya menyebut namanya, maka apapun doa kita, apapun keinginan kita langsung didengarkan. Dan biasanya kalau saya pribadi, pada waktu tertentu saya mendapatkan jawaban, mendapatkan semacam tuntunan, perintah itu dari keheningan itu, dan itu ada di dalam hati. Itu salah satu doa yang mungkin katakanlah mungkin ada teman-teman yang bisa jalan ini lebih enak daripada doa yang lain. Jadi mungkin kita sedikit bantu aja tentang doa Yesus itu seperti apa, atau katakanlah doa Yesus ini manfaatnya seperti apa. Lagi-lagi kita kembali ke teman-teman mau belajar tentang doa Yesus ini atau mau mempraktekkan doa-doa yang lain, karena setelah ini pun juga kita bakal bagiin macam-macam doa yang lain. Kita kembali ke teman-teman, mana cara doa yang paling enak buat teman-teman. Karena yang penting adalah saat kita berdoa adalah hubungan kita sama Tuhan. Ya, gitu teman-teman. Makasih buat waktunya. Mungkin kalau misalnya kita ngomong juga terlalu singkat sebenarnya untuk pengenalan tentang sebuah doa dari Coach Cecay. Jangan lupa kalau misalnya memang mau butuh pertanyaan tentang doa ini, yuk chat kita mungkin langsung. Kalau punya WA-nya Coach Cecay mungkin bisa chat langsung Coach Cecay. Ke tempat saya juga bisa, mungkin ke panitia rekoleksi pertumbuhan yang lain juga bisa. Nyamannya teman-teman kemana, jangan ditunda. Seperti itu teman. Ya, itu aja teman-teman. Makasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati.